Shalom, selamat pagi semua teman-teman. Shalom, shalom. Wah, suatu kehormatan sekali lagi buat saya bisa diberikan kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat, membagikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Pastor Gard. Saya salah satu gembala di tempat ini. Selamat datang di House of Healing, di rumah kesembuhan yang kita percaya. Di tempat ini akan terjadi manifestasi kesembuhan. Bukan hanya fisik saudara-saudara, tapi kerinduan kita adalah banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, pagi ini saya akan mengajak kita, hari ini temanya khusus. Wah, khusus. Kenapa? Karena kita ini di tahun extravagant love-nya Tuhan. Ya, ngomongin kasih Tuhan waktu Pastor Yudi dapat tema ini. Pastor Yudi bilang, ini mah gampang. Semua kita bisa, setiap kita mudah bercerita tentang kasihnya Tuhan. Betul ya? Kita setiap minggu, setiap datang, kita ngomongin semua tentang kebaikan Tuhan. Dan pagi ini saya mengajak saudara untuk kita sama-sama mengenal dari salah satu murid Tuhan Yesus, salah satu rasul. By the way, Tuhan Yesus punya 12 rasul ya. Di awal-awal penggembalaan pelayanan Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ya, yang pertama adalah Andreas, lalu dia memanggil saudaranya Petrus, lalu kedua orang ini memanggil teman-temannya, yaitu sepasang kakak beradik juga, Yakobus dan Yohanes. Jadi mereka berempat adalah murid-murid pertama Tuhan Yesus. Dan kemana Yesus pergi, Yesus selalu bersama 12 murid biasanya saudara-saudara. By the way, Yesus juga punya 70 murid lainnya. Tetapi dari 12 murid itu, ada 3 yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Kemana-mana ke tempat spesial Yesus pergi, 3 murid itu selalu dibawa, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Saudara, pagi ini kita akan melihat, saya mau mengajak saudara gini, Yohanes, saya mau ambil hari ini dari Yohanes semua. Yohanes ini terkenal dengan julukan The Apostle of Love. Karena saudara, kalau saudara baca kitab-kitab Injil, by the way, Rasul Yohanes itu menulis 3 kitab di Perjanjian Baru. Yang pertama adalah Injil Yohanes, yang kedua adalah surat-surat Yohanes, dan ketiga adalah Wahyu ya saudara. Dari 12 murid Tuhan Yesus, hanya Yohanes yang meninggal di usia tua. Yang lainnya game over duluan. Yang paling pertama kita tahu adalah Yudas dan dia tidak diselamatkan ya. Tetapi yang lainnya, Petrus, Yakobus kakaknya, malah kakaknya Yohanes adalah rasul yang matinya paling duluan. Ya. Lalu semuanya memilih mati syahid istilahnya saudara, demi nama Tuhan. Saudara, inti jantung kekristenan adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Amin saudara. Paulus bilang, jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman percaya kita. Saudara, coba kita berlogika sebentar. Kalau memang Yesus tidak dibangkitkan, tidak mati dan tidak dibangkitkan, kubur tidak kosong. Buat apa rasul ini rela mati buat kabar bohong? Betul saudara? Jangkar dari kepercayaan kita adalah kebangkitan Kristus. Dan Yohanes juga, sebenarnya Yohanes juga pernah dicoba dihukum mati saudara. Yohanes itu pernah dimasak dalam minyak panas hidup-hidup. Ya, tetapi gak mati. Akhirnya dia diasingkan. Bahkan ada sejarah yang bilang dia sempat dikasih minum racun, tapi gak mati juga. Jadi singkat cerita, Yohanes adalah rasul yang meninggalnya mati tua di Pulau Patmos dalam pengasingan. Di sanalah dia mendapatkan pewahyuan dan menulis tentang kitab Wahyu. Ya saudara? Nah, pagi ini saya mau mengajak kita ngomongin tentang kasih. Kenapa kita perlu ngomongin dan diingatkan tentang kasih saudara? Karena dalam Alkitab hanya 2 kata yang menerangkan siapa itu Allah kita. Allah adalah kasih dan Allah adalah terang. Ya, kita tahu semua Allah itu Allah yang maha kuasa, betul saudara? Allah yang bisa, Allah yang banyak hal yang bisa dia lakukan. Allah yang penyayang, tetapi kita mencatat Allah adalah kasih dan Allah adalah terang. Dan uniknya saudara, kata-kata Allah adalah kasih ini semuanya ngumpul di semua tulisan-tulisan Yohanes. Mari kita buka ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Saudara,
Benarkah saudara tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara? Benar-benar tahu saudara? Apa cuman, oh iya karena di gereja nyanyinya Yesus sayang saya dan sebagainya. No. Percaya saudara bahwa dia betul-betul sayang saudara. Ya. Dan kita percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Ditegaskan ya saudara. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ada amin? Lanjut. Inilah kasih itu. Sering, saudara, saya percaya banyak dari kita di sini sudah Kristen sejak lahir. Ya, sejak kecil kita dididik dalam sekolah minggu, kasih tahu kita ini bisa sayang sama orang. Kenapa? Kamu harus baik sama orang lain, nurut sama orang tua. Supaya apa? Supaya masuk surga. Saudara, puji Tuhan kita di GBC, di Fun Church kita, di sekolah minggu kita tidak mengajarkan itu. Kita mengajarkan anak-anak kita dari kecil. Bahwa mereka itu diselamatkan, dikasihi, bukan karena kita baik saudara. Tetapi, ayat selanjutnya, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara, tidak ada satupun yang di sini yang layak diselamatkan. Termasuk yang di depan ini saudara. Ya, tidak ada satu orang pun. Dan inilah kasih itu saudara. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Dan dia sudah mengutus anaknya, saudara. Buat di sini orang tua yang punya anak. Katakanlah kita berandai-andai. Jakarta, hujan 7 hari 7 malam dan kebanjiran. Hampir seluruh daerah. Terus tiba-tiba ada seorang nabi bilang, Fedri, wah kamu kan pastor Fedri. Saya dapat wahyu dari Tuhan, ya. Jakarta bisa kering dalam waktu 1 jam, asalkan engkau korbankan Ben, anak laki-lakimu satu-satunya. Saya percaya jawabannya, banjir deh. Saya percaya itu saudara. Dan Alkitab juga mencatat di Roma saudara. Kalau ada orang mau mengorbankan hal untuk sesuatu yang baik, itu masih masuk akal. Tetapi Tuhan kita itu mengorbankan anaknya, kesayangannya, buat kita, orang-orang berdosa yang mestinya binasa. Ya, saudara? Dan dia sudah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Saudara, dosa sekarang bukan menjadi masalah buat saudara dan saya. Dulu iya. Dulu sebelum kita terima Tuhan Yesus, kita disebut manusia berdosa. Dan manusia berdosa itu tidak ada haknya mendekat kepada Tuhan. Saudara bisa baca di sepanjang Alkitab. Setiap ada manusia bertemu dengan makhluk ilahi, katakanlah malaikat ya, dia langsung bilang, aku akan mati. Karena mereka tahu secara nature tidak bisa menghampiri kekudusan Tuhan. Bahkan Musa, saudara, waktu dia ke Gunung Sinai, dia bilang, Tuhan izinkan aku melihat wajahmu. Tapi Tuhan bilang, kamu tidak akan bisa melihat wajahku. Kamu akan mati. Engkau akan kubiarkan melihat punggungku. Ya saudara, oleh sebab itu waktu Yesus pelayanan di dunia ini, ada seseorang wanita mencuri kesembuhan dari dia. Saudara ingat cerita itu? Yesus berhenti saudara. Dan dia memalingkan wajah. Saya percaya saudara, ini adalah penggenapan. Bahwa Tuhan ingin memberikan wajahnya kepada orang yang dia sembuhkan. Saudara, di perjanjian lama, bangsa Israel tidak sanggup. Bahkan yang terbaik dari mereka, Musa, tidak bisa melihat wajah Tuhan. Tetapi, seorang perempuan yang berdosa, yang sedang sakit, Yesus menghadapkan wajahnya. Ya. Nah, kita lanjut. Dan di dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita. Saudara ingin kasih Tuhan sempurna dalam hidup saudara? Mau saudara? Pasti mau. Yaitu gimana saudara? Kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman saudara. Orang-orang dulu saudara, seperti saya bilang tadi, saya kenal Tuhan dari kecil, rajin ke gereja, dengar firman Tuhan sering, kadang-kadang KKR saya ikut. Saya menilai diri saya cukup baik dalam hal kekristenan, dalam hal mengikut Tuhan. Tetapi kalau saudara mau tanya saya jujur, kalau saya ditanya, kalau kamu mati God, kamu masuk mana? Waduh. Dan saya percaya ini adalah pertanyaan sejuta umat. Umat Kristen juga. Ya. Pernyataan sejuta umat. Saya nggak yakin masuk mana. Tetapi firman Tuhan berkata,
kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Saudara, yaitu apa? Karena sama seperti dia sekarang, kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara, firman Tuhan menyatakan, posisi saudara sekarang, saudara jangan lihat saudara yang masih bisa gampang marah, masih jatuh dalam dosa, masih dalam pergumulan. Ya, selama kita masih dalam tubuh daging ini saudara, kita akan selalu fail dan kita akan selalu condemn. Tapi kabar baiknya saudara, di GBC selalu diingatkan bahwa kebenaran kita, identitas kita tidak ditentukan dari perbuatan kita lagi. Ada amin? Kita ini sekarang dinyatakan benar bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Ya saudara? Jadi, dan ini saudara perlu ingat juga, setiap saudara menghadapi tantangan, baik itu di kesehatan, keluarga, hubungan, apapun itu saudara. Setiap kita ingat ayat ini, sama seperti Yesus saat ini. Sama seperti dia saat ini. Kita juga ada di dalam dunia ini. Saudara, apakah Yesus berkenan kepada Tuhan, Allah Bapa? Apakah Bapa marah sama Tuhan Yesus? No. Alkitab mencatat, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tempat favornya, tempat perkenanan. Mari kita lanjut. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saudara, Yohanes berusaha mengajak kita terus. Hey guys, kita ini forgiven. Kita ini sudah dibenarkan. Dosa bukan lagi menjadi halangan. Jangan sampai takut untuk menghadap tahta Tuhan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara, kasih yang sempurna ini bukan kasih kita kepada Tuhan, saudara. Kasih kita kepada Tuhan itu bapuk, ambiar. Apa bahasa lainnya? Saya nggak ngerti lah. Kasih kita kepada Tuhan itu turun naik. Kayak saham, kayak harga minyak. Nggak jelas. Ya, tetapi kasih yang sempurna itu kasih Allah kepada kita. Tadi WL juga bilang, dia itu tetap setia, bahkan di saat kita tidak setia. Dan jujur saudara, kalau kita menghidupi kehidupan kita sehari-hari, kita masih sering gak setia saudara. Sekali lagi, termasuk yang di mimbar ini. Tetapi kabar baiknya saudara, dia adalah Allah yang setia saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Saudara, Rasul Yohanes mengingatkan kita, jangan takut menghadap Tuhan kita yang kudus. Kenapa? Karena kita tidak akan dihukum lagi. Saudara mesti punya pikiran itu. Kita dicuci otaknya pagi ini. Bahwa waktu kita menghadap Bapa kita yang maha kuasa, yang baik, yang sudah memberikan Yesus buat mati buat kita, adalah suatu penghinaan kalau kita datang sama dia. Tuhan, ampuni saya, manusia berdosa ini Tuhan. Pakai getar-getar lagi. Ya. Saudara, di perjanjian lama mungkin itu masih, kita lihat di perjanjian lama, Daud bahkan bilang begitu. Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Betul saudara? Tapi puji Tuhan saudara, kita sekarang ini lebih dari Daud. Pastor Freddy minggu lalu ngomongin. Ya, kita ini lebih saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita sekarang. Daud itu masih come and go. Kita ini stay forever loh. Ya. Jangan takut. Karena kalau kita takut, kasih Allah tidak sempurna di dalam kita katanya. Oke. Nah saudara, saya mengajak gini. Selama kita jadi anak Tuhan, saya kasih 2 pertanyaan ya. Lebih baik mana? Mengasihi Yesus atau dikasihi Yesus? Ini buat yang punya pasangan lebih gampang relate-nya ya. Sayang sama dia atau dia sayang sama saya? Dua-duanya sebenarnya bagus ya. Tapi kayaknya lebih nyaman, lebih tenang hidup ini kalau saya tahu saya disayang sama dia. Ya. Hari ini saudara, saya mau mengajak kita semua. Mungkin selama ini, by the way buat yang pernah dengar firman Tuhan ini, kita ulang lagi. Ya, saya percaya firman Tuhan itu firman yang hidup. Yang udah dengar, tapi begitu kita dengar lagi, kita diingatkan lagi. Ada air-air kehidupan memancar kembali dalam hidup kita. Cinta kita yang dulu, lama yang dulu, semangat begitu, sekarang udah mulai redup, dihidupkan kembali. Ya saudara. Bahwa kita adalah orang-orang yang perlu dicintai lebih. Nah, Injil Yohanes mencatat
beberapa kejadian yang buat banyak orang yang suka baca Alkitab mungkin nggak ngeh. Sekedar kasih tahu aja, di Injil Yohanes ada 5 kejadian tercatat. Peristiwa di mana Yohanes sang penulis mencatatkan dirinya gini, murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya, kita semua percaya, Tuhan Yesus mengasihi ke-12 muridnya, termasuk Yudas. Amin? Termasuk Yudas loh saudara. Bahkan Yudas sampai detik hari terakhirnya, Tuhan tuh masih kayak memberikan celah untuk bertobat istilahnya saudara. Tetapi kita nggak tahu apa yang dipikirkannya Yudas. Yudas dipakai setan dan dia mau dipakai setan. Oke, ini banyak teori tentang ini saudara. Tapi Alkitab menyatakan Yudas tidak diselamatkan. Tapi intinya Yesus mengasihi ke-12 muridnya. Tetapi ada seseorang yang merasa Yesus itu lebih sayang dia. Buat saudara yang bersaudara lebih dari 1, berdua, bertiga, berempat ya. Papa mama sayang kalian semua rata. Percayalah anak-anak ya. Kalau kalian merasa orang tua kalian sayang cici saya doang, sayang adik saya doang. No, orang tua kalian sayang kalian sama rata. Tapi cara nunjukinnya mungkin beda-beda saudara. Ya, kadang-kadang in ways agak ngibul-ngibul dikit kalau saya sebagai manusia. Kalau sama yang sulung saya bilang, I love you Joy, you are my firstborn, everything the best for you. Ya kan? Kalau sama Grace, kamu anak nomor 2 kayak papa. Kita sama-sama diapit 2 orang, gitu kan? Banyak pergumulan yang mirip-mirip. Sama si James, wah you are my boy, kita sama-sama boy. Ya, yang lain perempuan. Tetapi secara hati saudara, kita sama-sama sayang anak kita. Dan ini yang Tuhan ingin kita pegang hari ini saudara. Yohanes tahu Yesus sayang semuanya, tapi Yohanes mengambil ini secara pribadi. No, saya murid yang disayang Tuhan Yesus. Yang lain disayang, bodoh teing. Yang penting saya yang disayang Tuhan Yesus. Ya, kita lihat kejadian yang pertama di Yohanes 13. Jadi ini, oh by the way saudara, Injil Yohanes ini Injil yang menarik sekali. Cuman 21 pasal. Tetapi saudara, mulai dari pasal 12 sampai 21 itu kejadiannya kurang lebih 1 bulan. Saudara bayangkan, dari 21 itu lebih dari kurang lebih setengahnya itu hanya 1 bulan terakhir hidupnya Yesus. Dan 5 pasal di kitab Yohanes ini terjadi dalam 1 malam. Dan ini salah satunya. Jadi konteksnya adalah, ini adalah malam perjamuan terakhir Yesus. Yesus besok pagi mau disalib. Yesus sudah melihat semuanya. Dia tahu bahwa besok dia akan mati menebus dosa seluruh manusia. Dosa saudara dan saya. Ya. Dia kumpulin murid-muridnya, perjamuan terakhir, terus singkat cerita mereka makan malam. Jadi lukisan makan malam itu ada betulnya saudara. Muridnya komplit. Ya saudara. Jadi waktu Yesus, by the way, waktu Yesus makan malam di zamannya itu, dia itu gak duduk di meja ber-12, apalagi yang kayak lukisannya Leonardo da Vinci, yang berjejer kayak mau selfie. Ya saudara, gak begitu. Ya, mereka itu gak duduk saudara. Zamannya Romawi itu, budaya duduk di kursi, makan di meja itu belum jadi budaya. Jadi mereka itu makannya seperti apa? Boleh dikasih lihat gambarnya? Mereka itu makannya di meja berbentuk U, seperti gini, namanya triclinium. Ya. Dan ini perkiraan 4 orang, yang lainnya mau tukar-tukaran gak apa-apa. Tapi yang 4 orang ini perkiraan para ahli saudara. Yesus duduk di antara Yudas dan Yohanes. Saudara, nanti saudara bisa kita tahu. Dan di sebelah sananya, jadi 2 di ujung-ujung ini Yohanes dan Petrus. Kita baca ayatnya, saudara apalin posisinya ya. Nah, boleh ayatnya tadi yang 13? Yohanes 13. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, siapa saudara? Maksudnya gue, kata Yohanes. Maksudnya gue, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Di sebelah kanan. Saudara, dalam Alkitab saudara, sebelah kanan itu bukan betul-betul sebelah kanan sebenarnya. Kalau saudara baca Alkitab versi bahasa aslinya dan bahasa-bahasa lain, itu tidak pernah keluar kata sebelah kanannya. Hanya di bahasa Indonesia sebelah kanan. I don't know why. Tetapi, saya nggak komplain tentang hal ini. Kenapa? Kanan itu posisi favor. Dan waktu dia bersandar, jadi ini, Yohanes itu bersandar di dadanya Yesus.
nyender. Karena zaman dulu itu duduknya lesehan, saudara. By the way, mungkin Yesus orang Sunda kali ya. Dia makannya lesehan. Lesehan, Yohanes nyender di dadanya. Manja banget ini si Yohanes. Dan kebetulan saudara, kami percaya Yohanes adalah yang paling muda dari semua murid-muridnya. Yang paling tua adalah Petrus. Ya saudara, kita percaya Petrus karena Petrus selalu jadi leader dalam setiap aksi-aksi kemuridannya Tuhan Yesus. Ya. Dan Yohanes ini nyender di dadanya Tuhan Yesus. Di sebelahnya Tuhan Yesus adalah sang bendahara. Bendahara. Orang sangat penting dalam grup itu, ya, Yudas. Lalu ceritanya lagi, pasal 13. Lanjut. Nah, ayatnya nggak ada, saya nggak terusin, sorry. Jadi Yesus bilang begini, seseorang dari antara kalian akan mengkhianati saya. Wah, murid-murid kaget. Saudara bisa baca di kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Waktu dikasih tahu, seorang dari kalian akan mengkhianati aku. Saudara bayangkan Pastor Yudi selama 3,5 tahun pelayanan bareng-bareng para pastor dan leaders. By the way, murid zaman dulu tuh beda sama murid sekarang. Murid zaman sekarang kan datangnya jam sekolah doang ya saudara ya. Jam sekolah, pulang, di rumah. Muridnya zaman dulu kerasulan itu, dia itu ngikut gurunya kemanapun pergi. Makan bareng, jalan bareng, tidur bareng. Segala bunyi-bunyian semua kenal. Ya, dia kenal banget Yesus dan murid-muridnya. Nah, coba saudara bayangkan, ke-13 orang yang akrab ini suatu kali pemimpinnya bilang, seseorang dari kalian akan mengkhianati aku. Yang lain pasti kaget. Siapa? Karena mereka semua, bisa dibilang wow banget. Mereka berdoa orang disembuhkan, mereka mengusir setan keluar, ya kan? Banyak mujizat terjadi dan Tuhan memakai mereka. Dan mereka nggak tahu siapa. Sangat wajar saudara. Sangat wajar karena nggak ada yang tahu. Apalagi tidak akan ada yang menduga bahwa dia adalah Yudas. Kenapa? Karena Yudas itu posisinya sangat penting dalam kelompok ini. Ya. Kalau di pastoral, saya pakai saya aja ya. Saya mungkin Yudasnya, saudara. Pastor Yudi nggak akan menduga bahwa saya akan mengkhianati beliau. Ya saudara. Dan pastor-pastor lainnya, leaders lainnya juga nggak bakalan. Karena saya yang pegang duit kemana-mana mau belanja, saya yang belanjain misalnya gitu saudara. Ya. Lalu Petrus, saudara bisa baca ini di Yohanes 13 tadi ya. Petrus bertanya kepada Yohanes, bro, siapa? Saudara lihat fotonya tadi, posisi kursinya. Petrus itu ada di seberang Yohanes. Siapa bro? Karena Yohanes persis di sebelahnya Yesus. Lu tanya sama sebelah lu, siapa? Kasih tahu gue dong, info-info, kasih bocoran. Kan? Cuman Yohanes yang tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Yohanes dikasih tahu, siapa guru? Kepada siapa yang aku celupkan roti ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Yang lain gak dengar. Jadi waktu Yesus celupin roti, terus kasih makan ke Yudas, Yohanes langsung tahu, oh dia Raja Sableng. Ya, dia langsung, oh dia. Tapi yang lain gak ada yang tahu saudara. Apa inti dari cerita ini saudara? Kisah yang di saat ini. Saya percaya, kalau kita hatinya nempel kepada hatinya Tuhan, jantungnya Tuhan, kita tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia, semua isi hatinya saudara. Kita bisa kenal dia saudara. Kita bisa tahu bahwa ini memang kehendak Tuhan. Ini memang kemauannya Tuhan. Ini bukan maunya Tuhan. Ya saudara, itu instansi yang pertama. Ya, jadi waktu di malam pertama. Dia di malam terakhir, perjamuan terakhir. Kok bisa malam pertama ya? Ngomongin kasih dan cinta sih ya. Oke, di malam perjamuan terakhir itu, ini adalah instansi kejadian pertama di mana kata-kata murid yang dikasihinya itu ada efeknya. Apa saudara? Bahwa Yohanes tahu isi hati Tuhannya. Ya saudara, kejadian kedua. Di kejadian kedua itu ceritanya Yesus udah mati, belum. Yesus sedang disalib saudara. Yesus disalib, Yesus ditangkap, dibawa ke salib. Kemana murid-muridnya saudara? Kita, by the way, kitab Yohanes ini sering tanpa kita sadari, Yohanes dikontraskan dengan Petrus. Ya saudara? Tadi yang bertanya kan Petrus kan? Kenapa Petrus saudara? Karena Petrus selama pelayanan itu dia paling jagoan neon. Ya. Waktu dia di Taman Getsemani, Yesus mau ditangkap,
Dia bisa ngambil pedangnya itu pengawal, bisa putusin kupingnya orang. Ces! Si Malkus. Ya. Waktu malam terakhir dia bilang, seseorang akan mengkhianati aku. Petrus bilang apa? Guru, kemanapun kau pergi aku ikut. Ke penjara, ke kuburan, aku ikut. Yesus bilang, pretlah Petrus. Sebelum besok ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Hah, ngigo kali ini, baru kali ini Yesus ngigo katanya. Ya, nggak mungkin. Petrus, karate 9, taekwondo 7, misalnya kayak gitu. Dia membanggakan apa yang dia bisa. Saudara, Petrus itu artinya batu. Kita diajarkan. Batu itu melambangkan Taurat, melambangkan law, melambangkan semua ketentuan yang kamu harus gunakan semua kekuatan tenagamu. Ya saudara, sedangkan Yohanes itu mengandalkan kasihnya Tuhan. Waktu Petrus, si orang yang mengandalkan kekuatan ini, dia nggak tahu isi hatinya Tuhan. Dia harus bertanya kepada Yohanes. Yohanes, siapa yang mau menyerahkan Yesus? Ya, Yohanes yang tahu, dan Yohanes nggak kasih tahu Petrus, ya saudara. Waktu kejadian kedua ini, sama juga, waktu Yesus ditangkap, kita tahu ceritanya, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Sampai nguik-nguik dia, sampai nangis-nangis. Kenapa? Karena waktu dia menyangkal yang ketiga kali, Yohanes mencatat, waktu itu mata Yesus melihat matanya Petrus. Saudara bisa bayangin nggak scene-nya? Yesus bilang Petrus akan menyangkal dia 3 kali. Dan Petrus bilang, nehi, nggak bakalan. Ya, tapi waktu dia kejadian, dia melihat Yesus yang habis digebukin ya di malam-malam itu di rumahnya imam dipukulin. Dicatat Yesus melihat Petrus. Saudara coba bayangkan kira-kira pandangan seperti apa yang Yesus kasih lihat kepada Petrus. Atau gimana? Gue tahu lah lo gitu. Saya percaya pandangan penuh kasih, saudara. Karena pandangan kasih itu, saudara, Petrus bisa balik kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara hidup jadi anak Tuhan selama ini, selalu dikasih tahu, Tuhan marah sama kamu. Karena kamu begini. Saudara kalau dibikin listnya, list kalian sama list saya nggak beda banyak. Kalau kita ambil itu sebagai kualifikasi kita untuk berkenan kepada Tuhan, mendapatkan rahmat Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan, semua kita fail. Tapi saya percaya saudara, waktu Petrus melihat Yesus, dia melihat, dia karena gini, waktu Yesus bilang, Petrus, kamu akan jatuh. Yesus tahu kamu akan menyangkal. Tetapi waktu kamu bangkit, dan Yesus prophesy, Yesus bernubuat bahwa kamu akan bangkit. Bangkitkan pula saudara-saudara kamu. Yesus tahu bahwa Petrus adalah leader yang sesungguhnya. Jadi waktu dia tahu Petrus akan jatuh, Yesus nggak cuma prophesy, bernubuat bahwa dia akan jatuh. Yesus bernubuat bahwa dia juga akan bangkit. Saudara, hal yang sama terjadi buat kita semua. Kita mungkin jatuh dan sering jatuh, saudara. Tetapi di dalam Kristus kita bisa selalu bangkit. Saudara bisa ingat cerita anak bungsu yang kurang ajar itu. Udah berulang-ulang di GBC cerita, saudara. Ya, selalu ada kekuatan untuk kita kembali pulang. Karena kita tahu ada Bapa yang tangannya terbuka menyambut kita. Tanpa menghukum kita sekalipun, saudara. Tetapi itu tidak membuat kita jadi senang berbuat dosa, sengaja. No, saya percaya juga, saudara, kalau kita baca Alkitab, jangan ambil ayat sepotong-sepotong. Kita ini bukan kaum ayatiah. Mana ayatnya? Kita ini Alkitabiah, saudara. Kita ini, kalau baca Alkitab itu selalu harus tota scriptura. Keseluruhan firman Tuhan. Karena beberapa ayat kalau kamu ambil comot-comot, bisa ditabrakin, saudara. Tetapi kita melihat gambaran secara konteksnya secara luas. Ya saudara? Jadi saudara, coba ikuti saya. Bukan ayatiah, tapi Alkitabiah. Ya saudara? Jadi waktu Petrus jatuh dan Tuhan bilang akan bangkit, saudara. Dia bangkit nggak, saudara? Ya, dia bangkit. Petrus itu berkhotbah di hari Pentakosta. 3.000 orang diselamatkan. Petrus yang waktu dia malam itu ketemu anak perempuan kecil. Kamu kan yang bareng sama Yesus. Sembarangan ente tak kepret kowe. Ya kan? Dia takut banget bahkan sama seorang anak perempuan. Tetapi di hari Pentakosta dia berdiri di hadapan ribuan orang. Dia berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Ya saudara,
Petrus dipulihkan karena kebaikan Tuhan. Nah, si Petrus yang jagoan neon ini, waktu Yesus ditangkap, disalibkan, dia lari kan saudara? Tapi hanya ada satu murid yang ikut Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Betul saudara? Siapa namanya? Yohanes. Mari kita baca kejadiannya. Sorry. Lanjut. Ya. Ini yang tadi ya saudara ceritanya. Di pasal berikutnya, maaf. Nah, ini ketika Yesus disalib ya. Ketika Yesus melihat ibunya, waktu Yesus lagi digantung nih. Dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Ini adalah kejadian kedua kata murid yang dikasihinya. Berkatalah Yesus kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Saudara, ini side track ya saudara, sekedar info. Dalam kitab Injil, Yesus tidak pernah memanggil Maria mama. Kalian belum pernah dengar ya? Ibu itu adalah sebutan ibu, Ibu Lita, Ibu Lili. Bukan Mama Lita, Mama Lili. Saudara nangkep gak? Alkitab tidak pernah mencatat Yesus itu memanggil Maria itu mama. Sama seperti Yesus memanggil Bapa itu Father God, Abba. Dalam bahasa Ibrani Abba, bukannya Bapak. Abba. Agak sulit ya. Jadi gini, ya. Jadi waktu Yesus disalib, Yesus bilang sama Yohanes, this is your mom. Ya. Women, this is your son. Saudara nangkep kalau dalam bahasa Inggris agak jelas. Ya, perempuan ini anakmu. Anak ini ibumu. Saudara, apa signifikansi dari ini? Waktu Yohanes tahu dia murid yang dikasihinya, dia bisa berada di titik terakhir, titik terberat hidupnya Yesus. Hanya dia satu-satunya murid yang sampai di kaki kayu salib. Yang lainnya 10 lari, yang 1 bunuh diri. Betul saudara? Cuman Yohanes. Dan Yohanes mendapatkan tanggung jawab dan tugas yang besar dari Tuhan Yesus. Kamu take care my mom, this is your mom now. Ya. Dan mama, ini anakmu. Aku tugasnya udah selesai. Ya. Saudara, tentang ibu dan anak ini, saudara nanti dengerin cerita khotbah Desember lalu yang Natal. Tentang konteks anak itu dan ibunya sampai 5 kali juga. Ya, saudara, singkat cerita Yesus mati. Ini kejadian kedua ya saudara. Petrus hilang, Yohanes mendapatkan itu. Nah ceritanya Yesus sudah bangkit nih. Yesus sudah bangkit di hari Minggu, hari Paskah. Yesus menampakkan diri kepada seorang perempuan. Saudara, di perjanjian lama, dunia ini jatuh ke dalam dosa gara-gara seorang perempuan. Gara-gara Hawa. Hawa memang bikin nafsu. Ya. Gara-gara Hawa, Adam ikutan jatuh. Dan dunia dihukum gara-gara Adam dan Hawa. Ya saudara. Istilahnya gini saudara, buat saya pribadi. Gara-gara perempuan dunia ini jadi down. Tetapi Yesus itu, saudara bisa baca di kitab Injil. Yesus itu memulihkan statusnya perempuan. Over and over. Ya saudara, banyak sekali kejadian perempuan terus yang ditolong Tuhan Yesus. Dan waktu dia menyatakan diri pertama kali, wah Tuhan kita itu ajaib saudara. Waktu dia lahir, dia kasih berita sukacitanya itu bukan kepada pembesar, betul? Kepada gembala. Saudara sering dengar ceritanya, gembala itu di zamannya Israel kuno itu orang nomor kelas sekian. Kalau sekarang itu kerjaannya yang di bawah banget. Yang kalau dia ngomong orang gak denger, gak percaya, tukang ngibul. Itu gembala saudara. Dan di perjanjian lama juga, perempuan juga sama statusnya mirip. Perempuan itu orang kelas 2. Hukum Musa menyatakan perlu 2 orang perempuan untuk menyatakan suatu hal. Kalau ada kejadian satu saksi, cuma perlu 1 laki-laki. Pastor Fedri, ada kejadian gimana? Oh tadi ada begini. Oh, oke, saya percaya. Kalau ini gimana Li? Tar dulu, gimana Imel? Menurut kalian berdua gimana? Karena 1 orang doang nggak dipercaya, itu perempuan. Saudara tangkap ya. Tapi waktu Yesus bangkit saudara, Yesus menyatakan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Ya kan? Waktu dia nangis-nangis. Pak, dia pikir ada tukang kebon lewat. Pak,
tolong dikasih tahu di mana mayat guruku. Aku mau bawa dia pulang. Kayak kuat aja. Tapi cinta mengalahkan segalanya, saudara. Si perempuan ini merasa dia bisa ngangkat mayatnya Tuhan Yesus kalau memang udah diambil orang. Ya, dia bilang, Maria, Maria. Waktu dia dipanggil 2 kali dia bilang, Rabuni, guru katanya kan. Tercelik matanya Maria. Lalu dia pulang memberitahu 2 murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus lagi, Yohanes lagi. Ini berdua nempel mulu nih. Ya, bro, Tuhan kita sudah bangkit katanya, sudah bangkit. Lalu kedua murid itu langsung lari ke kuburan untuk ngecek kebenaran berita yang barusan disampaikan oleh Maria si perempuan ini. Ya, kita buka ayatnya. Ketika Yesus ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus, si perempuan tadi ya, dan murid lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lanjut. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Murid yang lain ini kita tahu saudara. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Saudara, Maria mengabarkan mayatnya guru kita diambil. Petrus dan Yohanes sama-sama lari. Petrus lari cepat. Tapi begitu nyampe ke kuburan siapa? Yohanes sampai duluan. Saya percaya saudara, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, hasilnya, saya nggak bisa bilang selalu sih, tapi firman Tuhan mau menunjukkan bahwa kasih karunia Tuhan, kalau kamu tahu kamu disayang oleh Tuhan, kamu boast His love to you, on you, membanggakan betapa dia mengasihi kalian, lebih dari kalian membanggakan betapa kalian mengasihi dia. Hasilnya itu kalian somehow, kerjaan kalian tuh lebih excellent dibanding yang lain. Somehow kamu mengerjakan tugas itu bisa lebih cepat dari orang lain. Orang lain deadline-nya 1 minggu, kalian bisa 5 hari. Somehow ada sesuatu yang membedakan hasil dari orang-orang yang membanggakan betapa Tuhan mengasihi dia dibandingkan daripada orang yang membanggakan betapa dia mengasihi Tuhan. Saudara nangkep? Kejadian yang keempat. Kejadian keempat, Yesus setelah bangkit itu dia muncul menampakkan diri berulang kali selama 40 hari. Betul saudara? Selama 40 hari Yesus di bumi, dia setiap hari Sabat biasanya dia muncul menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Suatu ketika, mereka tuh ketakutan dikejar-kejar bangsa Romawi waktu itu. Karena tema mingguan saat itu adalah Yesus yang mengaku dirinya Raja orang Yahudi sudah disalibkan. Semua murid-muridnya dikejar, ketakutan semua. Semuanya nyumpet. Dan Petrus dan murid-muridnya lain, udah kita daripada nggak ada kerjaan kita nelayan lagi. Karena memang Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas itu memang nelayan. Betul saudara? Jadi mereka melaut lagi. Mereka mencari ikan lagi. Terus mereka semalam-malaman nangkep ikan, menjala ikan. Terus tiba-tiba di pantai, sana di tempat yang gelap, hening, di pantai ada yang teriak, "Hei anak-anak, ada lauk pauk nggak? Ada ikan nggak?" Ya. Terus dari laut bisa bilang, "Nggak ada." Ya. Terus yang dari pantai bilang begini, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan." Kalau kita yang nelayan ya, sotoy banget. Udah semalam-malaman nelayan, bapak saya nelayan, nenek moyangku nelayan, udah nyari ikan semalaman gak dapet. Itu orang pantai itu siapa sih? Jangan-jangan tukang semen, tukang sayur, sotoy, ya kan? Tapi anehnya mereka ngikut, mereka buang jala sebelah kanan. Waktu dibuang jala ke sebelah kanan tercatat mereka tidak bisa mengangkatnya. Dan ini pernah kejadian betul saudara, khususnya buat Petrus. Tapi lucunya, yang ingat kejadian ini adalah Yohanes. Ya. Waktu kejadian ini, wah berat banget. Ikannya banyak banget. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Yang teriak-teriak di pinggiran itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maksudnya Yesus ya, dia mengenakan dia pakai baju sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kecepok, menuju ke mana saudara? Menjauh dari pantai atau mendekat ke pantai? Mendekat ke pantai saudara.
Kali ini responnya Petrus betul. Tapi saudara bayangkan, ingat cerita waktu pertama kali perjumpaan dengan Yesus dengan kejadian yang mirip. Waktu Yesus khotbah, Yesus disukai banyak orang, khotbahnya berdampak, banyak orang diberkati. Orang-orang terus mendesak Yesus untuk khotbah, sampai dia terdesak, akhirnya Yesus mepet di pinggir pantai, lalu dia pinjam satu orang perahunya. Pinjam ya bro, saya numpang di sini katanya. Soalnya udah gak ada tempat berdiri lagi. Yesus khotbah. Setelah Yesus khotbah di pinggir pantai, khotbahnya selesai, Tuhan tidak pernah berhutang, saudara. Dia bilang begini sama yang punya perahu, bro, kita nyari ikan yuk. Mari kita melaut. Tapi di danau. Ya, mari kita mencari ikan. Terus Petrus bilang, tapi guru, kami udah semalam-malaman tadi malam nyari ikan, nggak dapet. Petrus, diulang lagi ya. Petrus, anak nelayan, nenek moyangku pelaut. Ya, Moana. Terus dia bilang, tapi karena kamu yang ngomong, saya ikut deh. Lalu dia lemparin jala kan, sampai jalanya sobek. Betul saudara? Tapi apa respon Petrus waktu pertama kali itu? Dia bilang, dia tahu ini divine. Dia bilang, pergi dariku, sebab aku manusia berdosa. Ya, respon Petrus adalah respon orang normal kalau kita ketemu Tuhan. Ketemu pencipta, saudara. Bahwa kita nggak layak diselamatkan. Kita pasti mati di hadapan dia. Tapi sekarang responnya Petrus beda loh, saudara. Dia tahu dia diampuni. Ya, dia tahu ini Tuhan yang benar. Dia tahu ini Tuhan yang hidup. Dia pakai baju, dia nyemplung. Dia bukan lari menjauh, tapi mendekat ke pantai. Saudara, saya percaya, pengampunan Tuhan akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Kita mungkin sering pergi jauh dari Tuhan. Kita sering bikin kecewa Tuhan. Ya, kita mungkin nakal. Ya lah, pastor, kalau dagang nggak tipu-tipu, susah, pastor. Ya, pastor, kalau nggak begini, kalau nggak begini. Kita alasannya banyak, saudara. Kita paling jago bikin alasan. Ya, tapi saya nggak mau ngomongin tentang itu, saudara. Pengampunan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasihnya yang besar Tuhan kepada kita, membuat kita kembali kepada dia, saudara. Ya, dari kejadian ini, apa yang kita tangkap, saudara? Bahwa orang yang tahu dia dikasihi Tuhan, membanggakan dia dikasihi Tuhan, dia punya persepsi yang cepat. Kalau ada kejadian-kejadian, saya percaya banyak dari kita sering beraktivitas di luar seharian. Saya sering di jalanan, ya saudara. Kita jalan, ya saya sih membela diri aja, saya jalan baik-baik gitu ya, jalan baik-baik. Sering aja ada yang motong kita, nyerempet kita, aduh berapa kali, pernah juga sampai jatuh ya saudara. Saya pernah juga ditabrak sampai jatuh, gara-gara lagi mobil mau muter balik, saya ngerem, berhenti gitu, berhenti saya. Tapi tiba-tiba dari belakang hajar saya, gubrak, jatuh saya. Begitu jatuh, beberapa tahun terakhir saya jatuh, saya sering dengar teman-teman saya yang seusianya lebih muda dari saya bahkan, jatuh di jalanan sedikit ya, patah. Ya. Ada yang lagi ini sedikit, patah, kejadiannya masuk rumah sakit dan sebagainya. Terlalu banyak cerita horor yang saya dengar. Jadi begitu saya jatuh, begitu saya langsung mikir, aduh nggak ada yang patah. Ya. Dan saya bisa bersyukur, maksudnya, walaupun kejadiannya jelek buat saya ya, saya bisa ngomel-ngomel sama orang itu. Tapi begitu saya lihat, ya dia saya cuma lecet-lecet doang, ya motor lecet-lecet, itu yang lebih sakit daripada saya. Ya. Tapi maksud saya, ada hal buruk lebih lagi yang bisa terjadi dalam hidup saya. Dan saya mengucap syukur, ini cuma segini. Dan saya percaya, saya lebih memilih percaya, Tuhan melindungi saya dari sesuatu yang lebih besar. Ya lecet doang mah, seminggu beres, ya laki-laki lagian. Ya, kalau perempuan mungkin agak gimana, tapi kalau laki-laki biasa lecet-lecet. Anyway, waktu kita tahu kita dikasihi Tuhan, kita punya persepsi, oh ini dari Tuhan. Ada orang nolong kita tahu, oh Tuhan yang kirim dia. Bukan, oh iya kemarin gue udah tolong dia. Jadi cengli lah dia bales. Ya, enggak. Kita tahu, kita dapatkan semua hal baik dalam hidup kita tahu, oh ini dari Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh saya tadi lagi mau parkiran, dari hal kecil saudara, lagi mau parkiran masuk, ya dia keluar. Ini testimoni terlalu bosan banget ya tentang parkiran ya. Ya.
Lagi mau makan ini, ada yang nganterin. Kemarin saya hangout pulang, ada yang ngebekelin makanan. Habis sama istri saya. Anyway, ya itu adalah kejadian yang keempat. Kejadian yang terakhir, saudara. Kejadian yang terakhir masih di danau itu juga. Hari ini kita ngomonginnya khusus buat Yohanes ya, saudara. Padahal Petrus juga di sini banyak ceritanya. Di tempat ini juga, di kejadian ini juga, kalian pasti tahu ceritanya terkenal tentang Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Dulu saya sebelum mengerti cerita ini, saya pikir Yesus kurang pendengaran. Saya pikir Yesus ini budak.com atau gimana sih? Nanya sampai 3 kali, 2 kali aja udah buang-buang tinta banyak. Saudara tahu nulis kitab di perjanjian baru, perjanjian lama, zaman dulu itu kertas itu mahal. Pakai perkamen, pakai kulit, pakai papirus. Hanya orang kaya yang bisa nulis gitu. Yesus sampai nyebutin 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, kau tahu. Petrus, apakah engkau? Mungkin saya punya respon dalam hati ya. Kalau gue jadi Petrus bilang, cek 1, 2, kayak begitu ya. Tapi kita tahu saudara, bahwa di cerita itu Yesus menurunkan levelnya ke levelnya Petrus. Yesus itu Tuhan yang baik sekali saudara. Ya, dia itu dia rindu kita itu bisa mengerti isi hatinya. Ke levelnya dia istilahnya. Ya. Tapi kalau kita nggak nyampe, dia turun saudara. Dia turunin levelnya. Untuk menjangkau saudara dan saya. Ya. Nah, setelah 3 kali itu gembalakan domba-dombaku sampai 3 kali, betul saudara? Jadi Petrus dapat misi dari Tuhan Yesus. Gembalakan domba-dombaku. Tapi Petrus bawa kambuan. Siapa yang gak ngerti bawa kambuan? Gak rela. Kok gue disuruh-suruh mulu sama Tuhan Yesus? Gue sih emang paling tua, tapi gue doang nih dari sisa 10 nih, 11 nih kan. Dia bilang, itu yang di belakang gimana? Maksudnya si Yohanes, si kecil. Ya. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Jadi gini ceritanya saudara. Jadi Petrus ngomong sama Yesus nih. Terus kamu gembalakan domba-dombaku, oke? Oke Petrus. Oke Petrus. Ya guru, ya guru. Iya. Tapi yang itu gimana? Waktu mereka berbalik, ternyata di belakangnya Yesus dan Yohanes itu udah ada di belakangnya Yesus dan Petrus udah ada Yohanes yang ngintilin. Artinya apa saudara? Yohanes tidak perlu disuruh untuk melayani Tuhan. Petrus kudu disuruh. Orang yang membanggakan Tuhan, aku bisa memberikan segalanya buat kamu. Saya kuat, saya gagah, saya pintar, saya kaya, saya bisa ini, bisa itu. Saya full talent. Kekurangan saya suka bohong doang. Ya. Tetapi saudara, orang yang kayak gini malah perlu disuruh sama Tuhan. Tetapi Yohanes yang membanggakan, wah Tuhan sayang banget sama saya. Cintanya itu membuat hidup saya tuh beda. Dan dia gak perlu disuruh. Ini guru kemana dia ngikut. Saudara, terus banggakan, boast his love dalam hidup kita. Pesan hari ini mungkin simple, sederhana tentang cinta Tuhan. Iya, tapi biarlah pagi ini diingatkan kembali. Bukan kita yang mengasihi dia terlebih dahulu. Tetapi dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan kasihnya itu sempurna terhadap kita. Kasih kita sama anak kita, sama pasangan kita, enggak sempurna. Seindah-indahnya film Disney, itu tidak sempurna saudara. Ya, kalian cuma nonton Happily Ever After. Sebenarnya ada babak keduanya, di mana mereka gampar-gamparan, mereka ninggalin rumah dan sebagainya. Itu tapi nggak laku dijual. Ya, Disneyland bisa tutup. Ya. Yang benar adalah kasihnya Tuhan itu tidak, kasih sempurna saudara. Dan dia menerima kita apa adanya. Jatuh bangunnya kita, dia tahu saudara. Yesus itu nggak kagetan. Roni udah ditolongin, masih begini. Nyesel saya, gitu. Kagak ada saudara. Waktu Yesus disalib 2000 tahun yang lalu, dia sudah melihat seluruh kehidupan kita. Dia itu Tuhan yang di luar waktu. Kita ada sekarang, kemarin, dan besok. Di mata Tuhan, semuanya
dalam satu garis, saudara. Dia sudah tahu akhir hidup kita. Anak cucu kita dia sudah tahu. Dan dia sudah hitung semua pelanggarannya. Dan dia sudah tampung 2000 tahun yang lalu. Kalau di antara kita masih ada yang berpikir, Pastor saya nggak setuju. Saya lebih percaya saya diampuni dosanya waktu saya lahir sampai saya bertobat. Itu saya diampuni, saya percaya. Cengli itu, cengli banget. Ya, saya berdosa, saya bilang, oh saya berdosa, saya minta ampun Tuhan, diampuni. Cengli dong. Kemarin dihapus sama Tuhan. Tapi mulai hari ini sampai saya mati, hitung-hitungan berjalan. Kalau kamu ntar sampai akhir hidup kamu minus, ke tempat yang panas. Nggak pakai AC. Ya. Begitu katanya. Kamu memang dapat tiket, saudara, ini di gereja loh saudara. Dan saya mengiklankan dan membanggakan GBC banget. Di tempat ini kalian tidak akan pernah dengar. Keselamatan adalah anugerah. Amin. Semua gratis. Amin. Tapi harus kalian jaga baik-baik. Bisa hilang tiketnya. Saudara bisa dengar itu di tempat lain loh. Percaya nggak? Ada gereja yang menceritakan kamu mendapatkan keselamatan itu gratis. Dan it's very biblical. Ya. Tetapi buntutnya, diibaratkan kamu tuh dapat tiket konser, dapat tiket masuk. Ini masuk ke Dufan, dunia fana, ya Dufan, ya. Tapi kamu pegang, ini gratis, nggak bayar Geo. Tapi jangan sampai hilang kamu nggak jadi masuk. Ngerti Geo? Masuk akal nggak analoginya? Masuk akal banget. Tapi bukan itu kebenarannya saudara-saudara. Tiket yang Tuhan kasih ini nggak bisa hilang. Karena dikasihnya itu bukan karena kalian juga. Itu namanya anugerah saudara. Ya, keselamatan kita tuh ya dan amin pasti. Paling enak tuh jadi anaknya Tuhan, jadi orang Kristen. Kalian tuh menjalani hidup tuh tenang. Waktu kalian tahu ada kepastian keselamatan, kalian tuh bisa melangkah dengan nyaman. Saudara, ini ada cerita waktu San Francisco yang saya nggak pernah pergi itu ke sana, ya di jembatan merahnya itu ya Golden Gate. Tapi kok merah ya? Tapi namanya Golden Gate. Waktu dia dibangun beberapa puluh tahun lalu atau jangan-jangan udah 100 tahun ya. Itu dibangun di atas kali yang besar, dalam, cukup buas istilahnya. Dan waktu dibangun, di bawahnya tuh nggak dipasang jala, saudara. Jaring pengaman. Jadi dan tercatat banyak korban yang jatuh. Jadi tukang-tukang itu kecebur mati. Ya saudara, banyak kejadian orang jatuh, either dia mati atau diselamatkan. Tapi banyak yang jatuh. Tetapi akhirnya dibikinlah jaring pengaman di bawah setiap proyek. Dan ajaibnya begitu dibikin jaring pengaman, tidak ada yang jatuh. Saudara, waktu saudara dikasih tahu keselamatan saudara kalian adalah kekal, saya percaya tidak membuat kita jadi gila-gilaan. Besok saya mau bikin dosa, mau nipu pelanggan, mau serong, segala hal buruk kita sebutin saudara. Karena kita bilang, kan udah diselamatin, udah pasti selamat, betul? Itu logika geblek-geblekan memang. Tapi saya percaya, kembali ke Alkitabiah tadi. Yesus juga pernah ngomong, dari buahnya kita tahu pohonnya. Saudara, saya percaya kalau saudara tinggal di dalam Yesus, makan dari Tuhan Yesus, buahnya pasti baik saudara. Kalau buah yang kelihatan kejadian yang kayak tadi saya sebutin, kita perlu curiga. Jangan-jangan dia sebenarnya belum pernah selamat. Saudara jangan kagum-kagum, jangan terlalu percaya. Kalau ada orang setiap minggu kalian lihat di gereja, itu pasti anak Tuhan. Harus saya ngomong. Karena pengalaman survei membuktikan. Ya saudara, banyak orang di tengah jalan tuh meninggalkan Tuhan. Dan ternyata selama ini cuman acting. Cuman professing. Bukan memiliki. Tetapi itu bukan urusan kita saudara. Tugas kita anak-anak Tuhan terus menyampaikan kabar baik. Memberitakan kebenaran. Dan kita percaya oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka akan diselamatkan. Saudara, dan ingat sekali lagi, itu bukan hasil usaha kita. Tapi semata-mata karena pemberian Tuhan. Saudara, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara diberkati. Saudara, jikalau ada di antara saudara yang baru pagi ini mendengar bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini mengasihi saya manusia berdosa
dan engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jika ada saudara di tempat ini, atau yang sedang menonton video, jika engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau mau berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya baru mendengar bahwa Engkau, Allah pencipta langit bumi, mengasihi saya, dan Engkau memberikan anakmu yang tunggal Yesus Kristus, mati buat saya, menggantikan saya. Saya diampuni, saya dilayakkan menjadi anakmu Tuhan. Dan Yesus menjadi Raja dan Tuhan saya. Jika saudara berdoa demikian, selamat saudara sudah menjadi anak Tuhan. Terus dengarkan firman kebenaran yang mengingatkan siapa identitas saudara di dalam Kristus saat ini. Kalau saudara berada di Jakarta dan sekitarnya, silakan datang ke GBC Jakarta. Kami senang melayani saudara. Terima kasih Tuhan.